Oke, kita live lagi. Mohon maaf, mungkin ya perlu minta maaf karena nggak rutin atau memang ya nggak perlu juga minta maaf ya, karena live ini pun nggak punya urgensi atau juga nggak bukan jadi suatu tanggung jawab. Sengaja lebih malam live-nya karena supaya nggak terdistraksi orang banyak. Tapi nggak apa-apa, tetap aku lambaikan tangan dan aku juga nggak mau berpikir terbalik ya, serasa punya tanggung jawab atau serasa perlu bertanggung jawab harus live rutin. Karena berpikir terbalik itu pasti capek. Mana ini kan juga perkara live ini adalah apa ya, perkara yang respect sih mungkin ada, tapi duitnya nggak ada. Mending cari momen enjoynya. Dan pada malam hari ini adalah momen enjoy. Aku lambaikan tangan aja lah ke kawan-kawan yang nonton. Ini besok pasti pada libur nih kan, weekend. Apalagi pegawai-pegawai bang, Mbak Kurnia Lasman, kawanku waktu apa ya di Jakarta, BRI. Ya hari ini tanggal 1 September. Harusnya kemarin sih live-nya, cuman abis apa adorasi itu capek banget terus istirahat. Ini tadi bisa lebih enjoy dari hari ini, tanggal 1 September ya, kita sudah bisa melihat Agustus Dam. Bang Pius, halo Bang Pius. Lambaikan tangan aja lah Bang. Nah, kita sudah bisa melihat Agustus Dam. Dan terakhir kali di tahun ini dalam perayaan HUT RI, lambaian dari umbul-umbul dan bendera ya. Kita lihat hari ini terakhir. Kemarin sih harusnya terakhir dilihat, hari ini dicabut. Karena di rumahku pun begitu. Em, dalam rangka 78 tahun HUT RI ya kan, sebuah apa ya, Republik Indonesia kan. HUT Republik Indonesia, sebuah proyek hidup bersama lah ya, yang diproklamasikan 78 tahun yang lalu. Tuh, yang diproklamasikan itu adalah bentuknya republik kan. Aku lambaikan tangan aja ini. Dan sebuah republik tanpa pernah kita mungkin tanyakan kembali itu, dan kita terima secara taken for granted. Misal kita ditanya itu bentuk negaranya apa, republik gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini mungkin nanti kita bakal apa ya, mengelaborasi lah ya, mempertanyakan ulang kenapa sih republik, terus gimana sih gimana sih latar belakang yang membayanginya, terus efeknya itu sebenarnya apa sih install republik. Ada Mas apa ini, Franz AL, Adriano Taviano, Ayu Windu, Ayu. Sehat deh yuk. Sehat lah yuk. Udah gak galau-galau lagi lah yuk. Gak usah galau-galau lagi lah. Cek gitu. Ah masa? Iyalah bu. Cek gitu. Aku tuh pernah baca juga itu. Tan Malaka itu nar hair for kukuruyuk. Oh, orangnya gak ada. Orangnya lagi check in, nggak tahu, lagi sibuk check in. Ntar kalau udah udah senggang mungkin dia nanti gabung. Ini pasti kukuruyuk ini dibahas Putu Indra. Nah, nih bergabung nih. Halo Le, semangat check in. Bukan check in dong, check in. Gimana sih? Ah, yang punya ayam kukuruyuk ayam elu, ayam gua lah yuk. Ada apa ini? Ya, pokoknya saya. Nah, nongol orangnya, betul bu. Nongol orangnya. Lumayan lah ya. Kabar sehat Mas Remon? Sehat Mas.
Aduh, aku terdistraksi sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini terdistraksi kawan-kawan semua. Pengennya agak cepet ini, cuman udahlah, santai aja. Enjoy kan malam ini, besok juga libur. Semangat, chip in, Le. Putu Indra. Ya itu aku baca Tan Malaka, Nada Republik itu ada apa ya? Revolusi dibahas itu ada revolusi inilah, revolusi itulah, Soviet lah, Prancis lah ya gitu. Tanpa sebenarnya juga di dalam buku Nada Republik itu em, nggak disajikan juga gitu kan latar belakang atau konsep lahirnya itu, pangkalnya di mana Republik itu sebenarnya. Kerja besok kerja, oh iya semangat kerja mah, ayo semangat kerja yuk. Ya itu. Dan mungkin aku minta maaf sebelumnya gitu ya. Nanti yang apa? Yang nonton juga. Tema 17 Agustus ya Pak Raymond. Bukan Bularas, ini udah lewat 17 Agustus. Udah lewat 17 Agustus, tapi tetap masih bisa lah tipis-tipis kita bahas soal republik dan republikanisme ya gitu. Dan aku minta maaf ini setelah ini mungkin bahasannya agak menjadi apa ya, jadi normatif, kaku gitu kan, terus abstrak, ngawang-ngawang gitu. Karena jangan lupa makan 2 butir terus setiap hari, numpang campaign saya di sini. Yuk, siap Pak Bos. Berapa SKS kita hari ini? Gak ada SKS-nya. Gak ada. Jadi saya pakai referensi juga gitu loh, supaya kelihatan lebih apa ya, lebih meyakinkan ya, lebih valid gitu. Ya saya pakai referensi lah gitu. Ini buku ini judulnya Republikanisme, eh, yang ditulis oleh Pak Robertus Robert ya. Buku ini yang menemani saya selama pandemi 2022 itu, saya pesan secara online. Wah, Mas Raymond di Kota Bumi apa di mana nih? Lagi di Kota Bumi di Wonogiri Kelapa 7. Ini siapa nih? Fabiola Tata. Ambilkan tangan aja lah. Yaitu, jadi saya awal-awal udah minta maaf ini ya. Nanti saya bakal normatif lah ya, kaku, abstrak, ngawang-ngawang gitu kan. Jadi kurang enjoy. Yaitu, di buku ini tuh adalah berapa banyak nih? Berapa lembar? Enggak tebel-tebel amat sih, cuman 180-an lembar. Terus di sini ditulis juga, ditulis tuh bentuk negara itu diputuskan itu dalam sidang PPUPK yang 10 Juli 1945 itu ya. Itu satu-satunya atau salah satu lah ya. Salah satu yang diputuskan secara voting gitu. Beli bukunya di mana, Mon? Beli bukunya di mana gitu. Online banyak, buka ya. Google aja lah. Online Kak lah. Online lah. Bener, online. Udah haus kan? Minum dulu lah ya. Nyimak dong makannya, betul. Ya ini buku yang menemani saya selama pandemi 2022 ya. Akhir pandemi lah ya, 2022 itu. Selama pandemi 2022. Nah ini di sini itu ditulis ya, latar belakangnya itu. Kok lo grogi gitu sih, Man? Betul, gue grogi cuy. Ini cuma aku apa ya judulnya? Kagak ada judul, kagak ada judul-judulan. Yang jelas itu tadi ya, satu apa diputuskan itu cara voting. Padahal kan harusnya bisa musyawarah mufakat lah ya itu. Musyawarah mufakat seperti aspek-aspek lain lah dalam berupaya untuk pendirian suatu tadi
proyek hidup bersama gitu kan, yang bentuknya negara lah ya, negara bentuknya ternyata republik gitu. Ternyata voting gitu, banyak perdebatan di situ, ditulis juga di sini. Dan perdebatan itu akhirnya voting 55 orang gitu ya, milih republik, 6-nya itu ternyata ada yang milih kerajaan loh coy, gitu kan. Dengan pertimbangannya yang ngide masing-masing lah ya gitu kan. Terus ada dua lain-lain bentuknya gitu loh. Terus yang jadi penegas sebenarnya itu sebenarnya Yamin itu kan, Muhammad Yamin ya. Alasannya kenapa kita harus memilih republik karena legitimasi itu kuat gitu loh. Dan dalam republik itu ada kedaulatan rakyat, bukan berdasarkan keturunan gitu. Kak mau check out bukunya kok nggak ada keranjang ya gitu. Udah lo bisa sendirilah gitu kan. Ini penerbitnya margin kiri. Lo cari sendiri bukunya. Ya. Dan jelas waktu itu kan kita sedang berusaha untuk cari gagasan yang warnanya sebenarnya anti kolonial gitu. Dan ketemulah ini republikan apa semangat republikan ya, ketemu. Lalu Hatta juga sama gitu kan, dia menegaskan di sini itu hanya apa ya, hanya dengan republik lah gitu loh, hanya dengan republik lah kemaslahatan bersama itu bisa diupayakan, gitu. Ya jelas jadinya kan momennya waktu itu anti kolonial gitu, yang dibutuhin kan gagasannya kan, idenya kan, terus juga anti kerajaan dan anti feodalisme coy gitu. Jadi kita harus gimana caranya untuk semuanya bisa dirangkul dalam proyek hidup bersama. Mohon bahas yang happy-happy dong. Ini kurang happy apa sih yuk? Happy banget lah kita gitu. Kurang happy apa sih? Happy banget lah sama gue nih. Kurang happy apa lah gitu kan. Ini aja baru bab 1 nih. Gitu. Baru 1. Gitulah. nyanyi apa sih lu ini, ngejek gua, lu bisa nyanyi lah, gitar nih gak bisa juga. Ya udahlah, bahas yang sebisa aku aja lah. Yang di sini adanya buku ya, kita bahas buku ini dulu gitu kan. Lalu begitulah kiranya latar belakangnya dipilihnya republik waktu itu awal-awal sih gitu. Nyanyi lagu republik. Apa ya? Sudah tetangga. Mana mungkin gitu ya. Ya elah. Lagu kapan? Dan sebenarnya selanjutnya itu bakalan perlu digali juga konsep dasar republik itu kan republikanisme, dan republikanisme itu pangkalnya di mana sih gitu. Ini bakal mundur lagi ke belakang. Ada Adit lambaikan tangan. I Sitaru. Oh, kalau itu mah lagu kembalin lu kayaknya yuk. Sibilia itu. Bukan republik itu mah I Sitaru itu. Udah jangan berseteru aja lah kalian ini. Udah damai-damai aja, peace love and gaul. Di mana pangkalnya gitu kan? Tanya pangkalnya, pakar vulkanisme itu di mana sih sebenarnya? Pangkalnya itu sejak Yunani kuno lah ya, gitu. Gitu. Ini idenya ide Aristotle. Jadi pandangannya jadi Aristotelian kan. Itu ketika berusaha untuk mempertahankan negara kota Athena, gitu kan. Aristoteles memandang bahwasannya harus ada dua ranah yang dipisahkan, gitu kan. Yaitu pertama oikos. Oikos ini ya oikos dan
logo Oikos dan Polis gitu. Oikos dan Polis gitu. Kalau yang Oikos ini basisnya itu sebenarnya logika of survival gitu, logika survival gitu. Gimana caranya suatu warga itu bisa bereproduksi gitu kan, punya keturunan, terus juga bagaimana suatu keluarga itu punya hak milik, lalu punya suatu tanah gitu ya. Berasa didongengin gua. Iya cuy, ini sebelum dongeng sebelum tidur lah gitu ya. Terus di Oikos ini ya, Logic of Survival ini ya. Logic of Survival itu juga kaitannya terkait dengan bagaimana suatu keluarga itu bisa, suatu komunitas itu bisa em, melindungi hak miliknya, melindungi asetnya itu. Dan itu juga bagiannya bisa dikategorikan itu soal militer, soal perang itu bagian dari Oikos dengan basis logic of survival ya, logika survival gitu. Dan di sisi lain yang Polis tadi itu basisnya logic of goodness. Asli kalau gue nggak live sampai akhir akhirnya artinya gue ketiduran. Mantap. Mantap, 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 mantap. Kita habisin aja kuota ini. Tadi Polis itu basisnya logic of goodness. Kenapa logic of goodness? Karena Aristoteles itu percaya gitu bahwasannya manusia itu adalah zoon logon ekon. Nah, makhluk yang berpikir lah ya gitu. Karena apa gitu loh. Sebenarnya Polis ini bukan suatu apa ya? Bukan suatu, dianggapnya Polis ini bukan suatu entitas negara kota gitu, sebenarnya bukan, tetapi lebih dipandang sebagai wahana tindakan gitu. Wahana tindakan ini pertama-tama orang harus bisa berbicara lah ya gitu kan. Weh, ini aja udah krip-krip mata gue dengerin tentang buku ini, mantap. Berarti ini setara dengan Timun Mas atau si Kancil dan si Siput. Nah itu, jadi Polis itu wahana tindakan atau wahana deliberatif lah ya. Di situ harus kita bisa membicarakan, kita harus bisa merumuskan apa yang baik untuk banyak orang yang ada, yang hidup, yang ada di dalamnya gitu. Dan di situ tentunya sifatnya terbuka dan harus punya kemampuan untuk bertukar pikiran gitu kan. Itu jadi harus dipisahkan antara Polis dan Oikos. Itu harus dipisahkan gitu. Supaya proyek hidup bersama itu bisa sustain. Kayak gitu menurut Aristoteles. Lalu meresap di era Republik Kekaisaran Romawi gitu kan, yang gagasan itu dibawa sama Cicero gitu kan. Ada di buku ini gitu. Dibawa sama Cicero. Cicero itu kalau di film Gladiator, Cicero itu posisinya penasehat konsul ya gitu. Penasehat seorang jenderal besar Maximus gitu kan. Jenderal Maximus ini di bawah pemerintahan Kaisar Marcus Aurelius di situ kan. Nah, Cicero ini memisahkan gitu kan. Memadankan Polis itu sebagai respublika gitu kan. Lalu Oikos tadi sebagai res privata gitu. Dan ini bisa dilihat ketika kita nonton film Gladiator itu. Film Gladiator itu sering itu di ada kereta ada cuy. Ini jalan udah mulai sepi terus ada rel kereta sekitar 100 meter. Udah kedengeran ya. Ya beginilah tinggal di kampung yuk. Kampung Wonogiri 1.
Kelurahan Kelapa 7. Dan pinggir jalan kan rumahnya, jalan lintas provinsi. Tadi aku lihat motor-motor kalian itu platnya pada mati, tolong bayar pajak ya. Karena untuk membangun jalan-jalan provinsi itu dari pajak motor kalian ya, supaya fasilitas publik menjadi lebih baik. Aku tadi ngeliat foto kalian ngepap apa tadi itu, makan-makan kepiting dan lain-lain. Ayu, terus Laras ya. Tolong motor siapa tadi yang platnya mati tadi ya, tolong dihidupkan lagi bayar pajak. Supaya fasilitas publik bisa lebih baik. Khususnya jalan provinsi. Karena kayaknya pajak motor itu untuk benerin jalan provinsi. Setauku tuh gitu. Karena yang mampang fotonya Pak Gubernur di Samsat. Tadi di cerita film Gladiator itu kan Maximus punya Laras itu ceka-ceka, gak bener emang. Motor Beat tadi tuh motor Beat siapa itu kan, platnya udah mati semua itu tadi. Ah, gimana sih? Nggak bener emang, c. Jadi, oh, jadi begitu. Nah tuh 2021 ngaku kan lo, masa kalah sama motor kebon gua, cai lah lo. Plat motor gua kebon aja udah pakai plat warna putih, c gitu. Lalu tadi balik lagi ke filmnya lah. Aduh, soal kapal belayar saya no comment kawan-kawan, itu bukan ranah kita ya, ruang privat orang. Saya cukup mengambil batasan lah, ngambil jarak lah ya, soal ruang privat orang, soal kapan orang mulai bisa menjalin hubungan. Ya udahlah, atur lah itu kapal belayar kalian lah ya gitu. Saya mau bahas dulu, ini belum selesai nih kan ya. Tadi jadi si Zero tadi dalam film Gladiator ya, tampak itu sudah ada pemisahan yang apa ya, yang rigid lah ya, yang tegas. Pemisahan yang tegas antara res publica dan res privata gitu. Yang berpadangan tadi, polis itu sama dengan res publica, Eikos itu res privata. Dan di film kita lihat ketika Marcus Aurelius meninggal dan dibunuh oleh, di film tapi ini ya, nggak tahu hasilnya gimana. Di film itu Marcus Aurelius dibunuh sama anaknya yaitu Commodus, sehingga Commodus naik takhta. Tapi sebenarnya kalau di film itu bisa kita lihat Maximus, Jenderal Maximus lah yang pengen diangkat oleh Marcus Aurelius. Meskipun Maximus tuh pengen pulang aja ke kampung halamannya gitu kan, happy gitu sama istrinya, sama anaknya gitu kan, di kebon lah ya gitu. Damon ngobrol sama kita aja, iya, tenang aja. Kalau Optimus Prime dibunuh siapa, Mon? Wah, ini Optimus Prime tuh beda film. Kita bahas Gladiator ya. Kita bahas film Gladiator. Film Gladiator itu tadi, padahal si Maximus tadi nggak pengen sebenarnya untuk apa, diberikan mandat itu. Dan akhirnya si Commodus membunuh kan. Dan selain membunuh Marcus Aurelius, dia juga membunuh anak istri dari Maximus gitu. Apalagi sih, Kisah Gladiator? Enggak, ini film Gladiator.
Emang mantap kamu ini komennya. Ya itulah ya, anaknya Maximus, istrinya Maximus dibunuh, dendam itu pasti ada lah. Dan ketika em, Maximus hendak membalaskan dendamnya gitu, dia ke kota Roma gitu, dia masih sadar gitu loh, dia masih sadar secara etis, meskipun banyak prajurit-prajurit dia yang tahu bahwa dia masih hidup dan masih loyal gitu, dia nggak bisa membawa masuk uh, pasukannya gitu, dan menyandang sebagai jenderal ya, jenderal yang setia kepada Marcus Aurelius gitu, yang dibunuh oleh Commodus. Dan apa? Kenapa begitu? Karena ya tadi, perang militer itu ranahnya adalah oikos atau res privata gitu kan, bukan di respublika. Karena Roma itu adalah ruang publik yang kalau masuk di sana itu ada sebuah disebut sebagai konsul lah, dan dan jenderal harus menanggalkan jabatannya, dan ketika masuk ke Roma bukan jabatan sebagai jenderal tetapi magistrat, itu harus diubah gitu kan. Nah, sama seperti sekarang gitu, ketika ketika seorang jenderal misal mau masuk politik gitu kan, dia harus menanggalkan jabatannya, atau siapapun lah ya dari militer harus menanggalkan jabatannya, jadi purnawirawan itu baru bisa masuk. Itu terbawa sampai sekarang, sejak pangkal itu ya, terbawa sampai sekarang, gitulah kira-kira. Lalu terus berkembang kan, dan di pandangan pandangan republikanisme ini terus berkembang ya, respublika ini terus berkembang, hal-hal yang mengenai banyak orang itu terus berkembang gitu ya, dengan diusung oleh Machiavelli. Machiavelli ini siapa gitu? Machiavelli itu sebenarnya bukan raja, tetapi dia hanya penasehat, penasehat dari Italia Utara gitu, yang ngajarin soal politik ya, dan jadiin setan ketika Orde Baru karena pandangannya gitu. Dan seakan-akan jelek gitu loh. Padahal waktu itu Machiavelli ini sebenarnya menggunakan republikanisme, menginstal republikanisme gitu kan, memegang teguh konsep republikanisme karena kota-kota kecil gitu ya, kota-kota kecil yang independen yang ada konsul-konsulnya tadi itu hendak dicaplok oleh kekuasaan Spanyol, Portugis yang kala itu lebih besar dan mulai ini kan ya, karena itu Renaissance ya, udah masuk Renaissance dan mulai modern kan ya gitu loh. Dan di situ Machiavelli berusaha mempertahankan kota-kota, dia bukan raja tetapi ya sebagai konsultan gitu ya, dan kota-kota otonom lah ya gitu loh, kota-kota otonom dari Spanyol, Portugis itu kan, um, bahkan dari otoritas keagamaan itu, kepausan itu. Dan disinilah awal mula gitu kan, semakin rigidnya pemilahan antara respublika dan res privata karena ada topik baru yaitu sekularisme gitu. Jadi uh, harus dipisah dalam mengelola polis gitu ya, dalam mengelola kota gitu, harus dipisahkan antara urusan adik kodrati, urusan spiritualitas, urusan transendental itu ya, yang ke atas itu, dengan urusan-urusan um, kota gitu kan. Kenapa gitu loh? Karena tadi kita balikin ke awal tadi, pangkalnya bahwasannya polis respublika itu
ranahnya itu sebenarnya ranah pengetahuan gitu loh. Kemampuan untuk berputar pikiran, sifat terbuka. Sementara tadi agama gitu ya, itu harus kan basisnya doktrin. Doktrin itu tidak terbuka gitu kan. Dan dogma nggak boleh ada perdebatan gitu. Nah, disinilah dimulainya sekularisme gitu. Dimulailah di kota-kota kecil sebenarnya, Florencia dan beberapa kota lah ada di buku inilah ya. Dan itu jadi awal di mana negara-negara kecil tadi diupayakan menjadi sekuler kayak gitu. Dan terus tradisi itu terus berkembang kan di Prancis misalnya gitu kan. Di buku ini dijabarkan bahwasannya di sekolah publik itu, misal sekolah negeri gitu ya, nggak boleh ada ornamen-ornamen, unsur-unsur keagamaan gitu ya. Misal di sana ada salib, ada ya apapun itulah agamanya gitu ya, nggak boleh ada di sana. Harus ya sekolah publik ya harus meniadakan itu. Dan pejabat publik idealnya tidak menyatakan preferensi dia terhadap satu agama gitu. Gak boleh ada kayak gitu. Ini siapa yang masih nonton, asik banget gitu. Gitulah. Jadi mungkin kalau mau maju emang benar, emang harus sekuler lah ya. Republik Indonesia mau sekuler ya enggak lah. Kalau di kita kan sudah sudah istilahnya, bukan campur baur ya, campur-campur, tapi ya memang itulah kita gitu. Kearifan kita, kearifan lokal seperti itu. Begitulah pemilahan dua ranah yang harus dipisah, yaitu polis, oikos, ya, respublika, res privata, terus dikembangkan lagi sama Machiavelli sih di buku ini. Dan sebenarnya tadi ada ini sih, ada konsep-konsep yang memang terus berkembang lah. Jadi ini bukanlah republik ini bukanlah entitas yang terus absolut, itu kan juga bukan itu. Jadi harus terus berkembang lah ya. Dan kita tadi udah menemukan pangkalnya gitu loh. Terus lalu pertanyaannya itu apa sih tujuannya bahas pangkal ini gitu. Terus apa ada sih relevansinya sama 78 tahun merdeka gitu kan. Jelas lah gitu, kita perlu terus berupaya mempertegaskan ya, mana yang privat, mana yang publik gitu kan. Dan minimal pada malam hari ini ini merupakan upaya lah ya, mengurangi kurangnya ide dasar gitu. Karena ini baru apa yang aku jelaskan tadi itu cuman bab 1 sampai bab 2 gitu loh. Sementara masih banyak bab sebenarnya di buku ini. Udah selesai sih. Oh ini bab 1 sampai bab 3 kan itu. Dari menemukan republikanisme sebagai filsafat politik Indonesia, terus yang kedua pengertian dasar republikanisme, terus landasan filosofis. Udah. Terus ini ada bab 4 itu melampaui ketegangan antara kebebasan dan komunitas, itu juga. Ini bisa jadi solusi. Republikanisme ini menjadi konsep. Besok-besok lah kita bahas. Terus merehabilitasi politik ini. Terus Machiavelli dan moral politik republikan. Keren juga kan. Republikanisme HAM dan kewarganegaraan substantif di Indonesia. Republikanisme Hatta. Upaya mengisi kekosongan etika politik di Indonesia. Dan republikanisme dan pendidikan patriotik abad 21. Ini setara sih. Sama liberalisme itu setara. Beda-bedanya itu nanti secara garis besar itu ada sih ya perbedaannya. Kayak di luar kebebasan liberalisme itu ada kebebasan republikan tadi.
Terus di luar Marxisme itu yang punya greget emansipasi itu nggak cuma Marxisme gitu. Ini juga punya greget gitu. Terus ketika sekarang kan kalau kita gitu, apakah benar-benar jadi suatu republik gitu? Pertanyaannya belum lah ya gitu, terus berproses lah ya gitu, karena sekarang itu cenderung kan populisme gitu, yang established lah ya, yang berlangsung itu populisme gitu. Ya bisa kita lihat gitu kan, kapitalisme itu ya, terus kita spiritnya kan ke sana itu persaingan itu, terus juga apa namanya new developmentalisme lah gitu, pembangunan pembangunanisme ya kita terus, dan lebih cenderung pakai badan usaha milik negara itu kan. Jadi ibaratnya liberalisme liberalisme sekarang itu kan liberalisme ekonomi, yes kayak gitu. Tapi liberalisme politik itu no lah ya gitu. Belum lah ya, belum terlalu lah ya. Dibanding-bandingin sama Australia, Amerika gitu. Kalau dilihat baca-baca keadaan tuh. Dan tadi motor ekonominya yang utama kelihatan banget kita pakai BUMN. Unik populisme ini. Ya, tadi balik lagi ini sebenarnya upaya untuk mengurangi lah ya kurangnya ide dasar gitu. Kita udah merayakan 17-an gitu, banyak banget rangkaiannya di mana-mana gitu kan, dan aku pikir perlu lah ya mempertanyakan ulang kembali gitu, kenapa republik gitu, padahal selalu disematkan kan RI, NKRI selalu disematkan, R-nya itu adalah republik. Nah ini upaya mengurangi kurangnya ide dasar aja deh gitu, karena pasti nanti kurangi ide dasar ini nanti bakal efek ya, pasti ada gitu kan, implikasi itu pasti ada gitu, kepada etika publik gitu kan, terus kualitas fasilitas publik, layanan publik, ruang publik, kepercayaan publik, partisipasi publik, itu pasti ada efeknya kan. Karena tadi ini bukan sesuatu yang absolut itu, tapi terus berkembang dan dinamik lah ya. Ada ideal-ideal dari pangkalnya tadi, dan kita terus berdinamik juga gitu dalam menjalani proyek hidup bersama di Republik Indonesia gitu. Panjang umur Republik Indonesia kan, terus melaju untuk untuk Indonesia maju kan gitu. Kita perlu sehat dan waras selalu kawan-kawan gitu kan. Dan percayalah banyak kemajuan yang bisa dinikmati, disyukuri dan dirayakan ke depannya. Percaya aja lah. Dengan syarat utama dan itu dengan syarat utama yaitu bisa bertahan hidup lama. Semoga aku punya harapan itu, semoga angka harapan hidup itu nggak turun lah ya, itu angka usia harapan hidup itu nggak turun ya. Ke depan banyak kemajuan yang bisa kita rayakan bersama. Itu aja kayaknya malam ini. Udah lama kan aku nggak live, pengen live juga gitu kan. Dan mungkin ke depan bakal lebih spesifik lagi. Ini kan menyambut pemilu ya. Gitu. Nanti kita punya tema-tema. Ini kan udah ada dasarnya. Dan bahas soal kebebasan juga perlu kayaknya itu ke depannya. Kebebasan versi apa? Itu modelnya gimana? Nikmatinnya gimana? Tapi perlu ke depannya. Gitu aja malam ini. Semoga banyak kemajuan yang bisa kita rayakan ke depannya. Gitu. Panjang umur Republik Indonesia merdeka. Kamsia. Ya skill baru gabung udah kelar nih. Aku live mana lagi live ya?
Ayo istirahat, wis bengi Mas turu. Ya, doa doa malam, sikat gigi, cuci tangan, doa malam, leren-leren.